Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran. Jadi ini sebuah gambaran tentang penerapan kurikulum merdeka di Simpatika. Nah, ini hanya gambaran ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasikan dengan kepala madrasah, wakil kurikulum maupun pengawas tentang apakah model ini layak atau bisa diterapkan dalam Simpatika. Jadi ini sifatnya hanya sebuah gambaran untuk menerapkan jadwal kurikulum merdeka di Simpatika agar semua guru-guru layak dan jadwalnya juga terterapkan. Nah, kita ikuti video ini hingga tuntas ya teman-teman. Nah, ya pertama-tama teman-teman, yaitu kita harus masuk menu kurikulum, kemudian data mata pelajaran, kemudian kita sinkronkan kita pilih kurikulum merdeka, kemudian kita sinkronkan datanya sehingga mata pelajarannya nanti akan muncul. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menuju menu jadwal. Di dalam menu jadwal ya teman-teman, di dalam menu jadwal, kemudian kelola kurikulum 3, pastikan kelas 7 sudah tercentang, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah teman-teman, selanjutnya kita menuju ke kelola model ya teman-teman. Nah, kita menuju kelola model, kita membuat model. Nah, kita membuat model. Nanti model yang kita buat contohnya seperti ini ya teman-teman, kita buat model. Nah, di sini nanti ada model kurikulum merdeka, saya contohkan model A ya teman-teman. Kita model A. Nah, kita model A, waktunya mulai. Nah, kemudian oke. Jamnya, kalau model A ini adalah model di mana nanti P5RA itu kita munculkan dalam jadwal. Jadi nanti P5RA itu akan mengambil jadwal dari guru matematika, guru IPA dan guru IPS. Nah gitu ya teman-teman. Berarti kita kalau ini yang kita masuk ke jadwal, kita buat slot sebanyak, nanti ada 7 jam pembelajaran di setiap hari dengan 2 istirahat, berarti kita buat 9 slot, durasi 40 menit, libur hari Minggu. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita terapkan waktu istirahatnya di sini ya teman-teman. Nah, istirahatnya. Nah, ini kita slot lagi istirahatnya ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan sampai selesai di sini. Nah, jadi nanti akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, jadinya seperti ini, dimana ada 7 jam pembelajaran di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai Sabtu ya, ada 7 slot. Nah, ini nanti model yang pertama. Di sini modelnya akan menerapkan jadwal itu, P5-nya RA muncul. Nah, kita praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat jadwal mingguan. Ini saya terapkan di kelas 7B. Nah, kelas 7B ini memakai model yang dimasukkan dalam P5RA-nya itu muncul dalam jadwal. Nah, kita lihat di sini berdasarkan Kemendikbudristek. Nah, ini adalah pembagian dari jam kurikulum merdeka di jenjang MTS. Nah, ini pembagian jam di MTS. Nah, ini masih MI, masih SD, MI. Nah, ini adalah pembagian alokasi mata pelajaran SMP atau MTS kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini sudah saya terapkan di dalam Excel. Nah, di mana kurikulum per tahunnya 72, 180, 144, 108, 108. Nah, kemudian kita bagikan per minggu. Nah, kita bagikan per minggu.
Kita bagikan per minggu. Nah, ketemu seperti ini ya teman-teman. Kalau kita bagikan per minggu, ketemu ini 2. Ada yang 5, 4, 3, 2. Apa yang merah ini? Yang merah ini adalah yang nanti kita pecah menjadi P5RA. Mengapa bahasa Indonesia tidak kita pecah padahal dia banyak? Setelah saya coba di Simpatika, dia belum linear dengan P5RA. Jadi sementara yang masih linear itu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial yang bisa ditambahi P5RA sehingga linear dalam sertifikasinya. Nah, sehingga di Simpatika munculnya seperti ini teman-teman. Di Simpatika munculnya seperti ini. Matematika dari 4 menjadi 2, IPA dari 4 menjadi 2, IPS dari 3 menjadi 2. Nah, ini nanti yang akan kita Bapak Ibu gurunya yang mengajar di 3 mapel ini juga akan nanti kita masukkan ke dalam P5RA. Jadi P5RA di dalam jadwal nanti akan diisi oleh guru matematika. P5RA-nya akan diisi oleh guru IPA. Juga P5RA-nya akan diisi oleh guru IPS. Nah, kita terapkan dalam jadwal Simpatika ya teman-teman. Kita terapkan dalam jadwal Simpatika. Kita mulai dari atas. Kita urut ya teman-teman. Di sini pertama kita tombol akidah akhlak 2 jam pelajaran. Kita urut ya. Tapi nanti ini menyesuaikan kondisi teman-teman di lapangan. Ini hanya saya hanya sebuah gambaran. Makanya tidak ada guru pengampunya. Ini saya hanya membuat sebuah urutan saja. Urutan agar bisa nanti diterapkan di madrasahnya masing-masing. Kemudian ini SKI, yang satunya di sini ya, SKI 2. Kemudian 1, 2, 3 akidah akhlak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Agama itu 5, satunya adalah bahasa Arab. Sudah. Selanjutnya mapel PKN-nya tadi 2. Pendidikan kewarganegaraannya 2 ya, Pancasila ini ya. Pancasila 2. Kemudian bahasa Indonesianya 5. Ini ada 2 slot bahasa Indonesia berarti yang 3 di sini bahasa Indonesia. Nanti ini sesuaikan jadwal di madrasahnya masing-masing. Jadi tidak harus urut seperti ini karena ini kan hanya mempermudahkan saya memberikan contoh. Nah, di sini matematika dari 4 menjadi 2. Tapi ini teman-teman harus tetap koordinasi dengan kakak kurikulumnya. Apakah dipakai model yang ini atau model yang kedua? Nanti ada model yang kedua, nanti silakan simak sampai tuntas. Nanti ada yang model yang kedua. Kemudian ini IPA dari 4 menjadi 2. Ini juga. Kemudian IPS dari 3 menjadi 2. Dari IPA, IPS dari 3 menjadi 2. Kemudian bahasa Inggris ini tetap 3. Kemudian selanjutnya PJOK tetap 2. Nah, selanjutnya PJOK informatika tetap 2. Selanjutnya setelah informatika SBK tetap 2. Seni budaya dah, seni dan prakarya. Nah, kemudian di sini mulok
Mulok mungkin ada bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa 2. Nah, kemudian di sini kita masukkan P5RA. Nah, P5RA ini nanti diampu tadi oleh guru matematika. Maaf, ini saya tutup ya. Nah, 2 ini untuk guru matematika. Kemudian 2 untuk guru IPA. Nah, ini 2 nanti gurunya guru IPA. Nah, kemudian maaf, P5RA ya ini ya, P5RA tapi yang mengampu nanti guru IPA. Nah, kemudian yang 2 ini adalah guru IPS. Nah, pas. Maaf. Ini P5RA bukan IPS. P5RA. Tapi nanti yang mengampu adalah guru IPS. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi slotnya pas 40. Ini kalau P5RA-nya dimasukkan ke dalam itu ya teman-teman, dimasukkan ke dalam jadwal. Jadi P5RA-nya ini mengurangi dari jadwal matematika, mengurangi dari jadwal IPA, dan mengurangi dari jadwal IPS. Namun dalam prakteknya nanti pengampunya ini P5RA ini 2 untuk guru matematika. P5RA ini diisi oleh di setting jadwal matematika maksudnya ya, diisi oleh guru IPA dan diisi guru IPS. Jadi sehingga jamnya secara simpatika itu tidak mengurangi alokasi 24 JTM untuk guru sertifikasi karena sudah ditambahkan oleh P5R, ditambahkan oleh P5RA ini, sehingga tetap bisa memenuhi kuota 24 jam linearitas. Ini yang model 1. Nah, bagaimana yang model 2? Nah, kalau model 2 ini teman-teman, model 2 nanti itu kita tidak mengambil jam, tidak mengambil jamnya guru apapun, tapi kita nanti membuat apa namanya slot yang ada di simpatika ini. Nah, di sini kita membuat 10 slot kalau ini ya teman-teman, durasinya 40 menit. Nah, di sini kita simpan. Nah, slotnya ini 10 teman-teman ya, karena nanti kita butuh 8 slot. Karena nanti ada 8 pembelajaran di setiap harinya. Nah, kita jalan setiap harinya. Kemudian nanti di hari Sabtu ini tidak ada pembelajaran. Tapi dikarenakan di hari Sabtu ini nanti kita gunakan P5RA. Tapi P5RA-nya nanti di jadwal simpatika tidak muncul, tidak berbunyi P5RA. Karena nanti kita akan menggunakan slot praktikum ya, slot praktikum ini ya teman-teman. Kita gunakan slot praktikum di hari Sabtu. Nah, kita anggap ini nanti praktek di lapangannya itu adalah P5RA. Tapi karena di simpatika pilihan di sini jenis kegiatannya tidak ada P5RA, tidak ada proyek, maksudnya tidak ada kegiatan proyek, kita gunakan pilihan kegiatan praktikum. Nah, setelah saya olah, jadinya nanti seperti ini teman-teman. Jadinya nanti seperti ini. Di hari Sabtu ini kita isi slot praktikum semuanya. Kita isi slot praktikum, memang tidak memunculkan P5RA di jadwalnya. Nanti kita anggap praktikum ini adalah sebuah proyek. Nah, bagaimana penerapan di dalam jadwalnya? Kita perhatikan ini teman-teman. Nah, jadinya nanti seperti ini teman-teman. Slot di dalam apa namanya? Di dalam jadwalnya seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Kita tidak akan mengambil jamnya siapa-siapa. Jadi praktikum ini nanti itu isinya adalah proyek atau P5RA. Ini adalah sebuah gambaran saja ya teman-teman. Jadi
nanti tetap harus dikonsultasikan dengan wakakurikulum atau kepala madrasah maupun pengawas apakah model-model ini cocok atau diterapkan atau bagaimanapun. Nah, kita contohkan ya teman-teman. Nah, kita contohkan tadi akidah akhlak tetap seperti itu 2 jam. Kemudian lagi Al-Quran hadis, kemudian fikih. Ini saya urut saja ya teman-teman, hanya untuk memudahkan saya memberikan gambaran. Ini 22. Ini kemudian SKI. Ini 8 jam ya teman-teman, 8 jam tapi istirahatnya yang 20 menit. Kemudian Selasa bahasa Arab. Nah, kita lihat agamanya sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya, agamanya ada 5. Selanjutnya PKN-nya itu 2. Sesuai itu ya, Pancasila maksudnya. Sesuai dengan pembagian struktur kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada perubahan sama sekali ini ya teman-teman. Ini persis seperti aslinya. Jadi ini bahasa Indonesia dia punya 5 lokasi. 4 di sini 1 berarti. Nah, ini kemudian matematika dia punya 4. Nah, ini saya hanya urutkan saja ya teman-teman, hanya saya memudahkan saya membagikan saja. Nanti kalau prakteknya silakan disesuaikan dengan pembagian hari, jam di madrasahnya masing-masing. Nah, ini teman-teman. Habis matematika, IPA 4 juga. Maaf, IPA 4. Ini tidak saya pilih guru ya teman-teman, karena hanya sebuah contoh. Kemudian setelah IPA, IPS 3 teman-teman ya. IPS 3. Setelah IPS 3, bahasa Inggris juga 3. Bahasa Inggris 3. Kemudian PJOK 2. PJOK 2. Ini PJOK 2, satunya di sini. Ini hanya saya urutkan ya teman-teman, tapi dalam prakteknya masa PJOK di jam terakhir dan nggak mungkin. PJOK 2, informatika 2. Informatika 2. Kemudian seni 2. Seni mana seni? Dan seni 2. Kemudian mulok bahasa Jawa 2. Nah, ini adalah model yang kedua. Nah, di sini hari Sabtu itu kita isi praktikum, tapi karena tadi pilihan model kan tidak ada itu ya teman-teman, tidak ada proyek atau pilihan yang proyek, kita isi praktikum, tapi nanti dalam prakteknya ini adalah P5RA. Jadi P5RA-nya penuh di hari Sabtu. Nah, ini model yang kedua. Jadi nanti teman-teman memakai model yang mana itu terserah, konsultasi dulu dengan kepala madrasah, wakakurikulum maupun pengawas, mana model yang bisa diterapkan, atau teman-teman punya model sendiri, monggo diterapkan di madrasahnya masing-masing agar sesuai dengan di madrasahnya masing-masing. Nah, ini 39 teman-teman ya. 39 tidak sampai 40. Memang di sini di kurikulum ini kurikulum yang di Kemendikbud itu totalnya memang 39, tidak sampai 40. Ini sisa 1. Bisa nanti teman-teman atur sendiri bagaimana baiknya.
Nah, itu yang bisa saya berikan gambaran tentang jadwal di MTS, bagaimana menerapkan mengatur P5RA itu seperti apa, bisa dikembangkan sendiri. Ini ingat, ini hanya sebuah gambaran, dalam prakteknya nanti bisa berubah. Itu tadi, jangan lupa koordinasi, konsultasi dengan kepala madrasah, dengan wakakurikulum maupun dengan pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.